10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Herlandita, 3 digit NIM terakhir 152. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas FPIP, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nama saya Ainun Kholila, NIM 3 digit terakhir 166, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nama saya Fitri Amirati Salihah, 3 NIM digit terakhir 167 dari PGSD, Fakultas FPIP dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nama saya Naurul Rifki, 3 NIM digit terakhir 181, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya
bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ayo kita lakukan kegiatan literasi seperti biasanya. Keluarkan koran atau artikel yang kalian bawa. Ayo. Lalu baca selama 15 menit dan nanti kalau sudah membaca, tulis pendapat atau kesimpulan yang kalian baca. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung tanyakan Bu guru ya. Pinjam pensilnya. Oh. Loh, aku pinjam pensilnya. Ibu. Tidak boleh. Dipinjemin pensilnya. Dibilangin, Bu. Enggak, nanti dikembaliin ya. Iya. Pinjemin emang.
habis? Kalau udah, kumpulin di mejanya Bu Guru, nanti dibandingin nilai. Ya. Oke. Ibu akan melanjutkan pelajaran tentang sumber energi. Di sini ada gambar. Amatilah gambar berikut ini. Sudah? Sudah. Nah, di gambar ini terdapat energi apa? Anita, energi apa? Energi listrik. Elma? Energi panas, Bu. Ila? Energi bunyi, Bu. Nah, sudah paham? Sudah. Kalau Pak sudah paham, Ibu akan menampilkan video agar kalian lebih paham lagi. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan, teman, agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Energi merupakan kebutuhan yang sangat penting. Energi listrik dibutuhkan pada rumah tangga, gedung kantor, sekolah, dan juga pabrik.
Energi listrik digunakan untuk menerangi rumah. Kebutuhan energi listrik mencapai 1% dari kebutuhan energi listrik di dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya penambangan batu bara untuk bahan baku pembangkit energi listrik. Energi listrik digunakan untuk menghidupkan AC sebagai pendingin ruangan. Besar energi listrik yang digunakan untuk menghidupkan AC mencapai 3% dari kebutuhan energi di dunia. Semakin banyak energi yang kita gunakan, maka semakin banyak batu bara yang digunakan untuk pembangkit energi listrik. Motor juga butuh energi loh, yaitu energi fosil seperti bensin dan solar. Gunanya untuk menghidupkan kendaraan bermotor. Kebutuhan energi fosil untuk kendaraan bermotor mencapai 4% dari seluruh kebutuhan energi di dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya penambangan bahan bakar fosil. Mobil pun juga membutuhkan energi fosil. Besar energi fosil sama dengan 5% dari kebutuhan energi di dunia. Semakin banyak energi yang kita gunakan untuk kendaraan, maka semakin banyak bahan bakar fosil yang dibutuhkan. Energi juga dibutuhkan untuk kegiatan di perkantoran, yaitu untuk menghidupkan peralatan kantor seperti komputer. Kebutuhan energi listrik mencapai 10% dari seluruh kebutuhan energi di dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya penambangan batu bara sebagai bahan baku pembangkit energi listrik. Energi juga dibutuhkan untuk menghidupkan mesin pabrik. Besar energi yang dibutuhkan sama dengan 15% dari kebutuhan energi di dunia. Semakin banyak energi yang digunakan, maka
maka semakin banyak bahan bakar fosil sebagai bahan bakar pembangkit energi listrik. Apakah sudah diamati video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Sudah, Guru. Apa yang sudah kalian temukan dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Ayo, Erna. Itu Bu, pelestarian sumber daya
Jadi nanti di rumah kalian akan melakukan wawancara kepada ibu atau warga setempat tentang pelestarian atau pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan di lingkungan kalian. Iya, Bu. Nah, sebelum kalian melakukan wawancara, sekarang kalian berkumpul dan berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Iya. Ya, Bu. Ibu akan memberikan LKPD 2. Nah, di dalam LKPD 2 ini ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD 2 atau membuat langkah-langkah sendiri. Oke, Bu. Direk kok sapa sing takok? Apa kok ya apa? Semarang. Kamu mulai nak kamu. Berarti terus kelompok di omah gua. Iya. Oh, jangan enggak tahu deh. A few moments later. Apa kalian menerangkannya sudah selesai, Nana? Sudah, Bu. Nah, setelah ini kalian pulang, kalian melakukan wawancara di rumah dan menulis kesimpulannya. Setelah menulis kesimpulan, kalian diminta untuk menggambar peta konsep pada kertas manila. Dihias ya, Nana? Iya, Bu. Kalian bisa menanyakan apa yang menjadi kesulitan kalian kepada bu guru. Kita akan bertemu lagi di hari Senin dan membawa pekerjaan kalian untuk dipresentasikan ke depan. Mengerti anak-anak? Iya, Bu. Bu, saya mau tanya. Nanti Ibu tinggal jawab ya atau tidak. Nomor 1 itu profesi petani di desa ini lebih banyak dari profesi lainnya. Terus setiap pemilik sawah memiliki luas sawah sekitar 1 hektar. Apakah hasil pertanian membantu perekonomian warganya? Iya. Jika panen gagal, apakah berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi? Sudah, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama, Nak. Apakah ada kendala, Nana? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Kalau tidak ada kendala, silakan untuk kelompoknya Anita untuk ke depan mempresentasikan tugasnya. Ya. Ayo, ayo. Maju, maju. Kelompok kami sudah melakukan wawancara. Kesimpulan dari wawancaranya yaitu di daerah kami sumber daya alam yang dominan adalah pertanian. Jika pertanian memang sangat membantu perekonomian warga setempat. Nah, kesimpulannya kita rangkum dengan membuat mind mapping. Nah, di sini ada hubungan sumber daya alam dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu ada Karakteristik sumber daya alam. manfaat sumber daya alam, Sumber daya alam itu bisa dibuat pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan. terus Terus upaya pelestarian tanah. ada pelestarian tanah, pelestarian hewan, pelestarian bahan tambang, pelestarian hutan, dan pelestarian air. Makanya bagi masyarakat pendapatan ekonomi bisa terpenuhi. Karakteristik sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau
Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah kalian pahami dengan baik dan benar. Jangan lupa untuk direview lagi di rumah ya. Nah sekarang siap-siap untuk pulang. Silahkan pensil, tepar, dan buku tulisnya ditaruh di tas. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Duduk yang baik. Sekian anak-anak dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang.
sayang ayah ibu.